Halo, kembali lagi dengan saya, Zahra Salwassalsabila. Kali ini mungkin berbeda dari sebelumnya yang membahas tentang mikro dan akuntansi. Karena kali ini kita akan membahas makroekonomi. Tentunya tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter seperti pada judul. Sebelumnya, kali ini saya tidak sendiri. Saya akan bersama rekan saya, Septianatri Nurcahyani, dengan NIM K76211109, sedangkan saya sendiri, Zahra Salwassalsabila, dengan NIM K76211128. Kami berdua dari kelas D, Pendidikan Ekonomi FKIP 2021. Indonesia adalah salah satu negara yang bergantung pada harga komoditas. Dikarenakan sektor ini berkontribusi pada pertumbuhan PDB melalui konsumsi, investasi, dan ekspor-impor. Sejak tahun 2020, indeks komoditas S&P Goldman Sachs atau S&P GSCI yang merupakan indeks pasar yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk investasi di pasar komoditas telah mengalami tren penurunan dan anjlok lebih dari 45% seiring dengan memburuknya kasus COVID-19 ini. Lalu, bagaimana dampaknya? Di sini saya akan menjelaskan dengan dua kurva, yaitu dengan kebijakan jangka pendek dan kebijakan jangka panjang. Sebelum masuk ke kurvanya, kita lihat dulu keterangan yang pertama, LRAS atau penawaran agregat jangka panjang. Sedangkan yang kedua, SRAS yakni penawaran agregat jangka pendek. AD sendiri permintaan agregat dan YN output natural. Asumsi yang pertama, kondisi mula-mula di titik B saat wabah berlangsung lama, permintaan agregat saat ini dalam batas kondisi yang normal namun disertai kelangkaan dan implikasinya adalah kenaikan harga disertai penurunan output atau stagflasi. Yang kedua, kurva penawaran agregat jangka panjang atau LRAS dianggap konstan. Lalu untuk menjelaskan kurvanya akan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang pertama yakni meningkatkan pengeluaran pemerintah terutama berkaitan dengan bantuan pangan non-tunai, program PKH, dan lain-lain dalam bentuk kebijakan kontrasiklus atau countercyclical. Pengaruhnya pada kurva, tentu saja kurva permintaan agregat bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Dampaknya, output akan kembali ke level natural dari Y2 ke YN, sehingga tingkat pengangguran kembali pada kondisi full employment dalam jangka panjang. Trade-off-nya, tingkat harga akan semakin tinggi dari P2 ke P3. Namun, pada level ini, tingkat inflasi akan lebih baik. Kebijakan yang kedua yakni menurunkan tingkat suku bunga acuan. Dampaknya mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, namun tidak cukup efektif ketika terjadi ketidakpastian ekonomi seperti saat pandemi ini. Trade-off-nya, penerimaan pemerintah melalui pajak penghasilan akan turun. Lalu, untuk kurva jangka panjangnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Septiana. Baik, yang berikutnya akan saya lanjutkan masih dengan kasus yang sama, yaitu memburuknya pandemi COVID-19. Apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut? Nah, dalam jangka panjang,
Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dapat menerapkan kebijakan berupa mencari sumber bahan baku baru dari negara lain yang lebih mampu untuk menyediakan pasokan dibanding negara Cina, ataupun menggantikannya dengan pasokan lokal dalam bentuk kebijakan supply set. Nah, pengaruh diterapkannya kebijakan tersebut akan menyebabkan kurva penawaran agregat atau AS bergeser ke sebelah kanan dari LRAS1 ke LRAS2. Kemudian dampak yang disebabkan atau timbul dari kebijakan mencari sumber bahan baku baru tersebut yaitu produktivitas tenaga kerja mengalami peningkatan sehingga tingkat produksi dalam negeri akan naik melalui substitusi impor yang ditunjukkan oleh Y1 ke YN. Kemudian tingkat harga akan kembali mengalami penurunan, lalu mendorong investasi pemerintah pada sektor infrastruktur. Nah, sedangkan dalam keadaan trade-off, kebijakan tersebut akan menyebabkan penurunan tingkat harga yang berlebihan dan akan memicu terjadinya deflasi. Selebihnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian dapat diambil kesimpulan yaitu secara keseluruhan memang negara Indonesia saat ini belum mengalami fenomena supply shock. Mengingat dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah tepat dalam pengambilan kebijakan moneter atau kebijakan fiskal yang berupa penanganan yang baik mulai dari stabilisasi tingkat harga hingga jaminan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok masyarakat. Namun, pemerintah harus tetap mewaspadai gejala-gejala fenomena supply shock yang sudah mulai terjadi di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu pemerintah juga perlu melakukan suatu inovasi kebijakan yang tujuannya untuk meningkatkan produksi lokal dalam jangka panjang sebagai bentuk antisipasi dari kemungkinan terjadinya fenomena supply shock saat adanya pandemi. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.